Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang beberapa pertanyaan pasien terkait dengan apakah gangguan kecemasan ini diturunkan. Sebenarnya video terkait dengan ini sudah pernah saya buat waktu saya di Jerman tahun 2019 Oktober di saat mengikuti Kongres Anxiety Disorder sedunia, dan waktu itu saya juga ikut mempresentasikan salah satu poster saya di sana. Dikatakan memang untuk pasien gangguan kecemasan panik 42%-nya memang faktor genetik akan sangat berpengaruh. Ini berarti bahwa walaupun dengan kondisi kecemasan yang dipicu oleh situasi kondisi yang tidak terlalu berat sekalipun, pasien bisa mengalami gejala-gejala cemas panik karena memang bawaan dari genetik di dalam tubuhnya. Namun kalau ditanya lebih lanjut apakah ini diturunkan dari orang tua, kita belum tahu jawaban pastinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya kecemasan dan memang dia sejak dari kecil sudah kelihatan tuh bakat kecemasannya, biasanya kita akan melihat problem yang berkaitan dengan keadaan ini menjadi lebih dominan ketika pasien merasa adanya kesulitan untuk lepas dari cemasnya kalau tanpa obat. Maka daripada itu biasanya ketika pasien menanyakan apakah ada cara-cara lain selain obat untuk mengatasi cemas, saya selalu tekankan cara-cara yang sudah pernah saya share juga di video-video seperti ini, di mana relaksasi, mencoba menciptakan situasi nyaman, apa saja yang nanti kita akan bahas selanjutnya di dalam video-video lain tentang bagaimana tetap untuk bisa mengatasi gejala-gejala kecemasan tanpa obat. Namun menjadi salah satu pemikiran kita ketika orang itu kelihatannya sulit untuk lepas dari obat, mungkin karena keadaan lingkungannya yang tidak stabil ataupun mengundang stres, ataupun memang dari dasar genetiknya dia. Jadi orang-orang yang perfeksionis, yang sangat konsisten, persisten, dan cukup sering kali banyak faktor-faktor yang berkaitan dengan bagaimana dia mengurai stresnya, dia tidak mampu atau membebani dirinya terlalu berat. Nah, beberapa kasus kalau di praktik klinis ditanya tentang keturunan, gangguan cemas memang banyak juga dikaitkan dengan ibu yang mempunyai masalah kecemasan. Jadi si anak ini punya ibu yang cemas, kemudian dia juga punya kakak yang cemas, kemudian dia sebagai pasien datang ke saya dengan kondisi gangguan kecemasan juga. Dan mungkin kalau di masa lalu kasus-kasus seperti ini tidak ditangani oleh psikiater, tetapi mungkin ke dokter saraf ya. Jadi karena keluhannya bisa jadi nggak bisa tidur atau nyeri otot. Dan kalau kita melihat masalah pertanyaan bahwa apakah ini merupakan bakat cemas gitu ya, yang terbawa dari lahir, kita bisa bilang iya, kita bisa bilang tidak ya. Pada beberapa orang memang kelihatannya belum mengalami gejala cemas sebelum masa-masa yang berat di usia-usia 18-19 arah mau ke dewasa muda. Tapi ada juga yang mengalami gangguan kecemasan seperti cemas perpisahan sejak masih anak-anak seperti usia SD, SD lah biasanya, bukan SMP ya. SMP sih harusnya udah nggak cemas perpisahan ya, termasuk dengan kondisi orang tua. Jadi kalau pertanyaan terkait dengan cemas, apakah itu turunan atau tidak, jawabannya itu kalau dibilang ya secara umum ya 50-50. Ada yang memang punya pasien keadaannya itu berkaitan dengan bakat genetiknya yang kuat, tapi ada juga yang sebenarnya tidak terlalu, tetapi lebih karena faktor lingkungan yang cukup dominan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan apakah orang yang mengalami cemas itu punya bakat cemas. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.